Ibu-ibu ya, kita mulai dari ayat ke-67. Oke, tentang surat Yusuf. Jika ada yang hendak ditanyakan, nanti boleh ditulis dulu di chat, insya Allah. Tapi akan saya jawab setelah selesai semua pelajaran kita malam ini ya. Ayat ke-67. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babi wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni 'ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillahi 'alaihi tawakkaltu wa 'alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Ini sebenarnya minggu lalu sudah kita bahas sedikit, tapi akan saya bahas lebih lanjut supaya nanti kita bisa mendapatkan pelajaran yang lebih detail di sini gitu ya, insya Allah. Karena ada beberapa kemarin saya baca-baca dari buku dan juga dari ceramah Ustadz, ada beberapa pandangan lain ya. Jadi minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa ini terkait dengan untuk pencegahan kejahatan yang menimpa anak-anak Yusuf ya, baik dalam hal perampokan, pembunuhan maupun dari mata jahat atau ain, al-ain ya. Tapi nanti akan kita bahas coba bagaimana dari sisi yang lain ya. Ada beberapa mufassir yang menafsirkan hal yang berbeda gitu ya. Dan Yakub berkata, "Hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang. Masuklah dari pintu gerbang yang berlain-lainan, ya, alias yang berbeda-beda. Namun demikian, aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Ya, ini 67. Ayat ke-68. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'. Ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha. Wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Walamma, dan ketika, ya ingat ya, kalau walamma berarti nanti penekannya adalah kalimat setelahnya. Kalau falamma itu adalah lalu kemudian, itu menyambung dari kalimat sebelumnya. Kalau walamma maka ini nanti akan nyambung di satu kalimat ini, dan ketika dan tatkala ya. Bedakan dengan falamma. Falamma itu dari sebelumnya lalu nyambung di ayat berikutnya. Dan tatkala mereka masuk menurut apa yang diperintahkan oleh ayah mereka gitu ya, maka cara yang mereka lakukan itu tiada melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Di sini Allah untuk pertama kalinya di surat ini ya, di surat ini tentunya. Di surat ini Allah menetap atau meletakkan nama Yakub ya secara terus terang gitu ya, Yakub. Ya kita sudah tahu bahwa Yusuf adalah anak dari Yakub, tapi di ayat inilah pertama kalinya Allah meletakkan bahwa bapak mereka adalah Yakub. Akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, alias tidak tahu bahwa dia punya pengetahuan itu, termasuk anak-anak dari Nabi Yakub. Ya, oke, kita coba bahas di sini. Apa maksudnya? Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi Yakub dalam hatinya? Ya, sampai-sampai Allah mengatakan dia memiliki pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, bahwa berarti keinginan dalam diri Yakub ini tidak semua orang tahu pada saat itu. Ya. Tidak semua orang tahu pada saat itu. Oke. Nah, jadi apa penyebab Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya berpisah, alias apa yang menyebabkan, apa yang ada dalam diri Nabi Yakub sehingga
beliau menyuruh anak-anaknya untuk masuk Mesir melalui pintu yang berbeda-beda, gitu ya. Dua pendapat yang telah saya singgung minggu lalu adalah untuk masalah keamanan dari kejahatan, ya. Jadi kalau mereka masuk berbareng-barengan, maka itu akan sangat mencolok, gitu kan ya, akan sangat terlihat sebagai seorang musafir yang datang dari jauh, sehingga ini nanti akan rawan kepada perampokan, begitu. Oke, ya nanti ini bisa dibantah. Kalau orang ini kan adalah orang-orang asing, gitu ya. Orang asing baik dia bareng-bareng bersama-sama maupun dia sendiri-sendiri, orang akan tahu bahwa dia adalah orang asing dan tetap menjadi sasaran kejahatan. Berarti kalau bersama-sama saja mereka rawan kejahatan, apalagi kalau berpisah, kan gitu ya. Kalau misalnya kita masuk ke hutan gitu, kita nyasar, kita tentunya tidak boleh berpencar, nanti masih malah hilang semua kan gitu ya. Oke, dia harus dalam satu kesatuan begitu. Ya, ini kelemahan dari pendapat ini, tapi tidak apa-apa, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi di sini ya. Lalu yang kedua, untuk mencegah serangan mata jahat atau ain. Ini salah satunya mufasir terdahulu yang mengatakan bahwa ini adalah mengenai mata jahat, bahwa Yakub khawatir anak-anak dia adalah anak-anak yang tampan, ya, yang ganteng, yang banyak gitu ya, bisa terkena mata jahat gitu ya. Dan pada saat itu, di zaman dahulu, anak laki-laki yang banyak adalah suatu keuntungan. Ya, anak laki-laki yang banyak, ya, atau laki-laki yang banyak lah dalam satu kaum, dalam satu bani, ya, dalam satu kabilah, itu adalah suatu keuntungan yang besar. Karena anak laki-laki pada zaman itu benar-benar menjadi penjaga keamanan, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya anak laki-laki itu sampai zaman Nabi Muhammad atau bahkan sampai sebelum akhir-akhir ini, ya, itu anak laki-laki itu masih diistimewakan gitu. Kenapa? Karena anak laki-laki nanti yang bekerja keluar, anak laki-laki yang berperang, yang mempertahankan kabilahnya begitu. Ya. Kalau anak laki-laki gitu ya, di zaman dahulu ketika masih mereka laki-laki dan ketika syariat jihad masih ada ya di zaman Nabi, maka pada saat itu laki-laki itu benar-benar menjadi seorang laki-laki yang dihargai ya di medan tempur maupun di medan dakwah. Ya, kalau zaman sekarang ya, kenapa Islam itu seolah-olah itu tidak seimbang kewajiban antara kaum wanita dengan kaum laki-laki. Kenapa begitu ya? Kalau kita mikir kenapa? Kalau kita kan di zaman sekarang ya, kalau ibu-ibu mungkin selalu bertanya-tanya, kenapa anak laki-laki itu kok seperti diistimewakan sekali? Kita harus melahirkan, harus kewajiban ada mendidik anak. Anak laki-laki itu seperti enteng aja, lempeng gitu ya. Ini karena kita hidup di zaman sekarang. Tapi kalau kita hidup tidak perlu sampai zaman Nabi aja, sampai perang dunia, ya, maka anak laki-laki itu sebenarnya tanggung jawab mereka itu lebih daripada perempuan. Tanggung jawab secara fisik ya. Di zaman pertengahan abad 20 itu laki-laki kan yang disuruh berperang. Di zaman Nabi ya laki-laki yang harus keluar untuk menaklukkan wilayah kan gitu ya. Sehingga luka-luka yang dialami oleh para laki-laki itu yang bisa mengimbangi rasa sakitnya wanita ketika melahirkan gitu. Ya kalau zaman sekarang laki-laki tidak ada wajib berperang, dalam arti tidak berjihad menaklukkan wilayah musuh gitu atau wilayah orang-orang kafir. Kalau di zaman Nabi, ya mereka memiliki kewajiban untuk berperang meluaskan wilayah. Ya, jadi jangan dipikir jihad itu hanya untuk bertahan. Enggak, bertahan itu adalah salah satu bentuk jihad, bertahan dari serangan musuh. Tapi ada juga jihad yang berupa jihad yang menuntut, jihad tolab, jihad yang menyerang keluar. Itu ketika ada khilafah, dia menurut ulama ya, salah satu ulama Maliki Al-Wansharishi namanya, itu mewajibkan minimal 1 tahun sekali kerajaan Islam atau khalifah harus membuka wilayah di luar. Nah, itu adalah kewajibannya orang-orang laki-laki, kan gitu ya. Nah, berarti laki-laki dalam jumlah banyak itu adalah aset yang sangat berharga begitu. Karena merekalah yang nanti menggembala kambing, merekalah yang nanti bertani, mereka yang bekerja. Jadi benar-benar ya masih sangat laki-laki sekali gitu ya. Kalau sekarang laki-laki ya hampir-hampir, makanya kalau zaman sekarang itu laki-laki dan wanita seolah-olah tidak ada bedanya begitu ya.
sama-sama bekerja di kantor gitu. Paling hanya ada beberapa pekerjaan yang berbeda ya, seperti misalkan satpam, itu pun satpam sudah banyak yang perempuan ya. Kalau di ITB itu sudah sangat banyak satpam yang perempuan gitu. Tapi secara umum sudah hampir-hampir mirip, ditambah lagi kalau wanita itu ada, dia harus melahirkan anak begitu ya. Tapi kalau kita lihat di zaman Nabi ya, tidak ada istilah namanya wanita itu seolah-olah diberikan tanggung jawab lebih banyak daripada laki-laki. Karena apa? Karena waktu itu masih ada syariat jihad gitu. Masih ada syariat untuk berperang gitu. Ya. Dan syariat jihad tidak hanya berupa bertahan tapi juga menyerang. Ya. Walaupun kita tidak boleh ujuk-ujuk langsung menyerang gitu ya. Itu harus atas perintah khalifah ya, membuka negeri gitu ya. Kita jangan menjadi orang-orang yang defeatis. Defeatis itu artinya orang-orang yang kalah, orang-orang yang berusaha apologetik ya. Islam itu selalu damai. Islam itu kalau kita baca, maka banyak riwayat bahwa Islam menjaga harga dirinya, salah satunya adalah dengan cara melakukan jihad ekspansi gitu ya. Ada, tapi itu bukan pembahasan sekarang, itu hanya sideline ya, karena ada masalah ain ya. Kenapa laki-laki ini benar-benar menjadi aset berharga buat keluarga ya, karena mereka yang benar-benar menjaga keamanan ya. Tidak ada polisi waktu itu ya, belum ada struktur organisasi seperti sekarang, ada polisi, ada TNI ya, ada tentara gitu ya. Oke, jadi salah satu tafsir adalah mereka diwajibkan berpisah untuk mencegah mata jahat serangan ain. Lalu apa itu mata jahat? Dijelaskan oleh Al-Lajnah Daimah, ma'khudatu min ana ya'inu ya. Ma'khudatu min ana ya'inu idza asabahu bi'ainihi wa asluha min i'jabil aini bisyai' ya, min i'jabil aini bisyai'. Thumma tatba'uhu kaifiyatu nafsihi al-khabithatu. Thumma tasta'inu ala tanfidhi sammuha binadriha ila al-ma'ini. Ain dari kata ana ya'inu yang artinya terkena sesuatu hal dari mata, asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif, lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racun kepada yang dipandang. Jadi bisa berarti kekaguman ya, kita melihat sesuatu lalu kita kagum, kita tidak mengucapkan nama Allah, masya Allah gitu ya. Kalau kita kagum terhadap sesuatu, maka kita disunahkan untuk mengucapkan masya Allah, karena kalau tidak itu nanti ada efek ain ya. Kita melihat sesuatu, kita kagum, lalu hal tersebut yang kita lihat dengan pandangan kagum, maka dia akan menjadi rusak begitu ya. Itu nyata gitu ya, ada hadisnya juga. Bisa juga melalui sifat hasad. Kita melihat sesuatu lalu kita benci. Ya, kita benci. Kita kan sering seperti itu. Jadi kalau kita melihat sesuatu, ya kita sulit melihat orang lain itu senang. Ya, ada orang-orang seperti itu. Ya, bisa jadi kita juga, karena tidak ada orang yang benar-benar selamat dari rasa hasad. Kita melihat sesuatu lalu kita benci terhadap sesuatu, ya. Lalu timbullah keinginan untuk merusak barang tersebut gitu atau orang tersebut, ya. Kita berharap bahwa nikmat yang dialami oleh orang tersebut hilang dari orang tersebut ya. Itu juga bisa melalui ain, bisa melalui jalur mata gitu ya. Jadi kita ketika nanti untuk melindungi diri kita dari ain ini, maka kita disunahkan untuk banyak-banyak melafazkan muawwidzatain ya, al-falaq dan an-nas gitu ya, al-falaq dan an-nas. Oke. Dan orang yang punya sifat mata jahat, ada orang-orang yang punya bakat ain ya, dia melihat sesuatu dengan pandangan kagum atau pandangan hasad lalu merusak. Itu juga jangan dianggap kelebihan, ya itu adalah sesuatu yang justru itu adalah sesuatu kekurangan. Itu bisa menyebabkan dosa bagi orang yang menyebarkan sifat ain, memiliki sifat ain tersebut, ketika menyebabkan orang lain itu celaka jadinya. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruni an astarqiya minal aini. Ya, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan ain. Lalu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
aksaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil aini. Sebab yang paling banyak menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain, gitu ya. Ini adalah jadi gini, semuanya itu adalah kematian yang disebabkan, yang dialami oleh manusia itu tentu karena takdir Allah semuanya, ya. Tapi ada orang yang meninggal karena kecelakaan, ada orang yang meninggal karena dibunuh, ada orang yang meninggal karena tenggelam, ada orang yang meninggal karena sakit perut dan seterusnya. Tetapi di antara semua itu yang paling banyak adalah disebabkan oleh ain atau mata jahat, gitu ya. Itu maksudnya seperti itu hadis ini ya. Jadi semuanya tentu karena takdir Allah, tapi ada sebab yang berbeda-beda, gitu kan ya. Ada yang karena dibunuh segala macam tadi ya. Nah, yang paling banyak di antara sebab-sebab itu adalah ain. Lalu untuk mencegah mata jahat ain, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya, ini ada di zikir pagi petang yang biasa kita baca juga ya. Allah Ta'ala berfirman, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu masuki kebunmu. Jadi ini konteksnya adalah ada orang yang dia kagum terhadap kebunnya, lalu karena dia tidak mengucapkan masya Allah la quwwata la haula la quwwata illa billah, maka kemudian kebunnya hancur gitu. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dari dalam harta dan keturunan. Ini juga menjadi dalil bahwa kalau kita kagum terhadap sesuatu, maka ucapkan masya Allah la quwwata illa billah ya, untuk mencegah pengaruh jahat dari kekaguman kita terhadap barang tersebut, gitu ya, atau orang yang memiliki barang tersebut, atau orang yang memiliki kelebihan. Lalu supaya kita terhindar dari penyakit ain, ya, maka kita harus memiliki sifat tawadhu, ya, dan menghindari sikap pamer dan berhias diri. Ini sulit, ya, saya juga sulit sekali, ya, karena manusia itu punya tendensi ingin diperhatikan, ya, sehingga banyak orang-orang yang menyindir, ya, bahwa orang-orang yang pamer adalah orang-orang yang di dunia nyata, ya, orang-orang yang pamer di dunia maya misalnya, itu adalah orang-orang yang tidak banyak punya perhatian di dunia nyata, dan itu benar, ya, ya, harusnya orang nggak tersindir, karena itu suatu yang benar dan ya harus dijadikan penyebabnya, ya, dicarikan karena orang itu memang dia selalu memiliki keinginan untuk diperhatikan. Salah satu bentuk siksaan adalah kalau di Amerika dia memiliki siksaan untuk meninggalkan seseorang ya beberapa minggu gitu di suatu ruangan tertutup, ya, hanya dikasih makanan aja udah dicuekin lagi, ya. Menurut penelitian, orang-orang yang dicuekin seperti ini, yang hanya dikurung lalu hanya dikasih makanan, ya, lalu hanya bisa buang air di situ, itu lebih menderita dibandingkan orang-orang yang benar-benar disiksa begitu, ya. Kenapa? Karena manusia itu makhluk sosial gitu ya. Manusia itu memiliki sifat ingin diperhatikan, ya. Sehingga orang-orang yang pamer di medsos, ya, itu adalah orang-orang yang memang di dunia nyatanya dia kurang mendapatkan perhatian gitu. Sehingga ketika kita melihat orang-orang seperti itu, jangan disindir begitu. Karena banyak orang-orang yang akhirnya jadi antipati ya, bahwa ketika ada orang lalu dia ingin menunjukkan prestasinya, lalu kita terus terang menunjukkan rasa tidak suka. Harusnya tidak seperti itu, karena di dunia nyata mereka itu rata-rata tidak memiliki seseorang yang bisa dijadikan tempat curhat begitu. Ya, jadi maksud saya ibu-ibu di sini kalau menemukan orang-orang yang tiba-tiba mengeluhkan masalah hidupnya, udah didengarkan aja. Ya, jangan kemudian kita malah melakukan toxic positivity ya. Dalam arti jangan ketika orang curhat ke kita lalu kita bilang harusnya antum tuh bersyukur gitu. Ya, itu suatu sifat yang kurang pas. Nanti kita lihat di ayat berikutnya bagaimana Yusuf itu menjadi
tempat bercerita bagi Bunyamin begitu. Ya, itu ada nanti ya di bahasan berikutnya. Tapi secara umum untuk menghindari penyakit ain ya dari orang-orang yang punya hasad ya, maka kita harus berusaha sedemikian mungkin untuk tidak suka pamer. Kalaupun suka pamer ya, jangan di tempat yang orang itu jadi harus baca gitu ya. Jangan di WA group misalnya, ada yang seperti itu ya. Dia memamerkan prestasinya di WA group. Kalau di WA group kan orang harus baca gitu ya. Malah mendingan di medsos gitu, karena orang punya pilihan baca atau tidak baca. Tapi kalau misalnya antum kirim sengaja di WA group gitu, WA group keluarga ya, itu berarti ya kita jelas-jelas ada rasa ingin diperhatikan gitu, pamer, dan itu lebih rentan untuk terkena penyakit ain. Ya, jadi kita harus menghindari sifat suka pamer dan berhias diri dengan sifat yang tawadhu. Ini berat, masya Allah. Saya juga agak berat karena manusia itu punya tendensi untuk menarik bagaimana supaya orang itu memperhatikan begitu. Ya, jadi kemasyhuran atau keterkenalan itu adalah suatu godaan syaitan juga yang bahaya gitu ya, berat. Ya, lebih baik kita orang yang menyendiri, tapi kita punya close circle atau lingkaran dekat yang dimana kita itu bisa tempat berbagi cerita gitu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain dan tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain gitu ya. Karena ketika kita berbangga diri ya, maka khawatirnya orang yang punya penyakit hasad ya akan menyebabkan ain pada diri kita begitu. Ya, dan sebisa mungkin ya kita tidak menyebut-nyebut kekayaan, kesuksesan usaha, kebahagiaan keluarga, juga memamerkan foto anak, foto diri, foto istri, dan hal-hal lain yang bisa menimbulkan iri dengki dari orang yang melihatnya. Atau juga yang bisa menyebabkan kekaguman berlebihan dari orang yang melihatnya. Karena pandangan kagum juga bisa menyebabkan ain, sebagaimana sudah disebabkan. Tapi ingat ya, ketika ada orang yang terkena penyakit ain, maka yang paling salah adalah orang yang menyebabkan. Ya, jadi kalau misalkan ibu melihat ada seseorang yang pamer, maka yang harus diingatkan pertama adalah orang-orang yang dikhawatirkan itu punya rasa hasad ketika melihatnya. Jadi nasihati aja, kalau misalnya iri, nggak usah lihat. Ya, kalau misalnya iri terhadap seseorang, nggak usah dilihat. Ya, kalau kita punya penyakit hasad kepada seseorang, maka kita jauhi orang itu. Dah. Ya, dan atau kalau misalnya lebih baik lagi, kita berikan hadiah. Ya, sekalian aja kasih hadiah. Misalnya kita hasad kepada tetangga misalnya. Karena tetangga itu memiliki misalkan mobil baru, sekalian aja kita kasih hadiah kepada dia gitu. Insya Allah nanti akan ada rasa kasih sayang, ada rasa dari dia akan mengembalikan, ya nanti sifat hasadnya akan hilang sendiri, gitu ya. Sifat hasadnya akan hilang sendiri, ya. Tapi diri kita, ya sebagai orang yang punya kelebihan, misalnya usahakan untuk tidak terlalu bersifat pamer, gitu ya. Terutama kepada circle atau lingkungan yang kita itu akan jadinya harus baca gitu loh. Ya, jangan dipamerkan misalnya di WA grup keluarga gitu, nggak usah. Karena yang begitu tuh pasti orang harus baca. Ya, kita memaksa orang lain membaca kebahagiaan kita, itu bahaya gitu ya. Kalau di sosmed orang punya pilihan. Ya, kalau kita ngeliat ada orang iri, kita harus langsung blok gitu ya. Itu tindakan yang preventif ya. Usahakan tidak terlalu sering ya, tidak terlalu sering memamerkan, tapi kalau saya lihat dari beberapa ustadz ya, dia juga cerita bahwa kalau di WA group gitu misalnya yang close circle, kita pamer terhadap close circle itu lebih bahaya. Karena orang itu jadinya harus baca dan rasa hasad itu lebih mudah ditimbulkan. Ya, beda dengan kalau misalnya di medsos kita bisa ngeblokir yang ada punya sifat hasad yang terindikasi hasad begitu ya. Kemudian di antara upaya pencegahan penyakit ain adalah menjaga dan memelihara semua kewajiban dan menjauhi segala larangan, taubat dari segala macam dosa dan kesalahan, juga membentengi diri dengan beberapa zikir, doa dan ta'awudz yang disyariatkan ya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum min musibah," dan musibah apa saja menimpa kalian,
fabima kasabat aydikum, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu, ya. Betapa banyak kita punya kesalahan dalam satu hari, gitu ya. Kita keluar rumah, itu sudah banyak nanti kesalahan-kesalahan yang mengikuti, ya. Kalau untuk contoh laki-laki misalnya, keluar rumah lalu tidak menjaga pandangan, ya. Ada yang wanita yang keluar rumah tidak menutup aurat, itu langsung berdosa, ya. Ada misalkan yang pedagang lalu memainkan timbangannya sehingga tidak jujur, itu juga termasuk dosa besar kalau itu, ya, mempermainkan timbangan, ya, dan sebagainya, ya. Banyak. Atau misalkan kita lalai dari sholat misalnya, ya, yang sholatnya harusnya di masjid untuk laki-laki tapi kemudian bermalas-malasan, ya, menurut pendapat yang kuat itu juga berdosa begitu, ya, karena laki-laki sepanjang tidak ada udzur seharusnya dia tetap ke masjid gitu, ya. Kemudian cara lain adalah kita merutinkan zikir pagi dan petang, ya, zikir-zikir harian ketika masuk dan keluar rumah, keluar masuk kamar mandi, bangun atau hendak tidur, naik kendaraan, akan makan, setelah sholat, dan lainnya. Lalu termasuk doa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis Ibnu Abbas, "U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin wa min kulli ainin la'ammah." Baru baca Latinnya tadi agak ini. Aku meminta perlindungan untuk kalian dengan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan dan racun dan gangguan ain yang buruk. Ya, lalu Nabi bersabda, dahulu ayah kalian Nabi Ibrahim meruqyah Ismail dan Ishak dengan doa ini. Ini perhatikan, ya, kalimat ini. Lalu Nabi bersabda, dahulu ayah kalian meruqyah Ismail dan Ishak dengan doa ini. Ini nanti menjadi salah satu bantahan juga, ya, bantahan terhadap tujuan Nabi Yakub itu apakah benar untuk mencegah penyakit ain. Salah satu bantahannya adalah di hadis ini. Ya, tapi ini dihafalkan. Kalau ibu-ibu di sini ada yang punya anak, ada yang ingin mendoakan keponakan atau cucu begitu, maka didoakan seperti ini. U'idukuma. Aku meminta perlindungan. U'idu meminta perlindungan kuma kalian berdua. Ya. Jadi kalau misalkan ibu anaknya satu, ya, u'iduka bi kalimatillahi tammah. Kalau anaknya dua, u'idukuma. Kalau anaknya banyak, u'idukum bi kalimatillahi tammah, gitu ya. Kalau anaknya banyak tapi perempuan semua, u'idukunna, gitu ya. Ya, itu contoh domir dalam bahasa Arab, ya. Insyaallah bisa ibu ngerti semua. Lalu bagaimana mengobati dari penyakit ain? Maka yang pertama adalah mandi dengan air bekas mandi orang yang menyebabkan ain. Al-ainu haqqun walau kana syai'in sabiqul qadri la sabaqathul ainu. Wa idas taghsaltum faghsilu. Ain itu benar adanya, andaikan ada perkara yang bisa mendahului takdir, maka itulah ain. Maka jika kalian mandi, gunakanlah air mandinya untuk memandikan orang yang terkena ain. Atau bisa juga dari bekas wudunya, gitu ya. Fa amara amiran an yatawadda'a fa ghasala wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain wa rukbatayhi wa dakhilata izarihi wa amarahu an yasubba alaihi. Ya, Nabi SAW memerintahkan Amir untuk berwudu, lalu Amir membasuh wajah dan kedua tangannya hingga siku dan membasuh kedua lututnya dan bagian dalam sarungnya, lalu Nabi memerintahkannya untuk menyiramkan kepada sahal, ya. Jadi pengobatan ain pertama bisa mandi dari bekas mandi ataupun bekas wudu. Kalau keduanya tidak mau, ada orang-orang seperti itu, ya. Dan kita juga hendaknya tidak langsung menuduh langsung orang lain itu memberikan ain kepada kita, gitu ya. Hendaknya tidak seperti itu karena belum tentu benar juga, ya. Maka pengobatan ain yang ketiga adalah dengan melakukan ruqyah. Ya Rasulullah inna bani Ja'far tusibuhum al-ainu afanastarqiyya lahum qala na'am falau kana syai'in
sabiqul qadri lasabaqathul aini. Lasabaqathul ainu. Ya, ainu. Wahai Rasulullah, Bani Ja'far terkena penyakit ain. Bolehkah kami minta mereka diruqyah? Nabi menjawab, ya boleh. Andaikan ada yang bisa mendahului takdir, itulah ain. Ya, jadi beberapa ini nanti bisa dibaca. Jadi ada beberapa doa dan untuk mencegah penyakit ain, termasuk di sini doa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Bismillahi yubarika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasada wa syarri kulli dhi ainin. Dengan nama Allah yang menyembuhkanmu, Ia menyembuhkanmu dari segala penyakit dan dari keburukan orang yang hasad dan keburukan orang yang menyebabkan ain. Kalau ibu nggak hafal, maka yang paling mudah adalah dengan membacakan muawwidzatain. Muawwidzatain itu apa? Dua surat terakhir ya. Itu dua surat untuk memohon perlindungan, muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, itu aja ruqyahnya. Ya, ketika ada orang yang terkena ain atau sihir secara umum, ya salah satu metode untuk meruqyah adalah dengan membacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan ini bisa dilakukan sendiri, tidak perlu repot-repot datang ke tukang bekam atau tukang ruqyah, nggak usah ya, dibacakan aja sendiri. Ya, ada orang yang dulu kesurupan, ya, kemudian repot dia harus baca pesan harus memanggil tukang ruqyah, nggak perlu. Ibu aja yang baca, perbanyak menggunakan Al-Falaq dan An-Nas, begitu ya. Dan kadang-kadang nanti jinnya itu dia mencoba menjatuhkan mental dengan mengatakan ya Al-Falaq An-Nas ini ada yang salah dibacaan sekian. Itu nggak usah terlalu takut terhadap orang-orang jin-jin yang seperti itu, tetap aja dibacakan karena dia itu tujuannya ingin menjatuhkan mental kita begitu ya. Jadi ketika kita meruqyah seseorang terus saja kita baca ya insya Allah nanti akan ada efeknya terhadap orang yang terkena sihir tersebut. Nah, kemudian, apakah memang Nabi Yakub itu khawatir terhadap penyakit ain? Ya, tapi perlu dicatat bahwa ini adalah banyak ulama tafsir ya yang dia menafsirkan ayat tersebut memang untuk mencegah penyakit ain. Ini pendapat yang paling baik itu memang tentang ain. Ya, di sini saya akan nanti memberikan alternatif pendapat dari mufasir lain, yakni Ibrahim An-Nakhai dan Adi bin Hatim, bahwa ini tidak hanya sekedar untuk masalah ain dan masalah keamanan. Ya, benar bahwa ya Nabi Yakub dia menginginkan keamanan dan keselamatan baik dari kejahatan kriminal maupun penyakit ain tadi, tapi ada tujuan sampingan ya yang kemudian bisa dijelaskan di sini. Pertama, kenapa Nabi Yakub tidak khawatir terhadap ain pada pertemuan yang pertama? Ya, ini bisa dijawab nanti bahwa pada pertemuan pertama anak-anak Nabi Yakub ini tidak tahu keadaan, dia hanya mencari-cari lalu ketemu daerah Mesir gitu ya, sehingga tidak perlu terlalu khawatir di pertemuan pertama. Tapi tetap harusnya itu ya, kalau di pertemuan kedua ini Nabi Yakub benar-benar dia wanti-wanti dari penyakit ain, harusnya di pertemuan pertama juga Nabi Yakub mewanti-wanti hal tersebut begitu ya. Lalu anak-anak Nabi Yakub kembali dari pertemuan pertama gitu ya. Kan di ayat-ayat sebelumnya itu Nabi Yusuf itu ditemui oleh mereka kan gitu ya. Jadi kalau ada di surat sekitar yang bunyinya wajah ikhwatu Yusufa fadkhulu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Ketika balik ya, itu Nabi Yusuf berkata kepada pelayannya, wa qala li fityanihi ja'alu bidha'atahum wa qala li fityanihi ja'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Ya. Lalu berikutnya bertemu. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Begitu. Nah, mereka dalam keadaan bergembira begitu karena mereka mendapatkan jatah makanan. Lalu kenapa sekarang takut? Balik lagi gitu kan ya.
mereka balik dalam keadaan gembira, kenapa sekarang takut ingin masuk pertemuan kedua gitu ya? Kenapa jadi takut gitu? Kemudian ini juga penting, mereka berpisah ya di pintu gerbang. Ya, katanya untuk mencegah ain. Itu apa gunanya gitu? Karena pada akhirnya mereka akan bertemu juga di istana ya, atau di kantornya Nabi Yusuf mereka akan bertemu juga. Ya, jadi hampir-hampir tidak ada gunanya kalau untuk mencegah penyakit ain gitu. Karena pada akhirnya mereka akan berkumpul juga. Ya, mereka akan berkumpul juga. Lalu apakah ain itu hanya ada di pintu gerbang? Apakah di sepanjang perjalanan mereka tidak takut terkena ain? Dan tidak mungkin di jalan ini mereka berpisah-pisah. Mereka tentu di jalan itu justru bahaya itu lebih banyak kan gitu ya. Ya. Termasuk untuk pengaruh mata jahat ini. Ya. Lalu nah ini juga mereka berasal dari rumah kenabian. Apakah tidak diajarkan doa? Padahal kita tahu bahwa dari dari hadis tadi ya, dari hadis tadi Rasulullah itu mengajarkan doa yang diucapkan oleh Ibrahim dan Ishak gitu ya. Kita lihat tadi di sini ada surat yang ini bukan surat apa namanya? Hadis doa ini bahwa u'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin la'ammah ya. Ini ada doa untuk mencegah penyakit ain dan Nabi bersabda dahulu ayah kalian Nabi Ibrahim meruqyah Ismail dan Ishak dengan doa ini. Ishak adalah kakek mereka, kakek langsung ya, kakek dari bapak mereka Nabi Yakub. Jadi tidak mungkin Nabi Yakub tidak mengajarkan doa anti sihir gitu ya, anti ain terhadap anak-anaknya begitu. Nah, ini yang paling penting. Mereka tidak terkena efek mata jahat. Ya, mereka tidak terkena efek mata jahat. Padahal katanya perintah Nabi Yakub tidak berpengaruh pada takdir yang mereka dapatkan. Paham ibu-ibu ya? Jadi kalau misalnya kita membaca dari doa ayat ke-68 ini, ayat ke-68 ini ya, ini berhubungan dengan ayat ke-68. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai' ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah, akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan dan karena kami mengajarkan kepadanya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Seolah-olah usaha Nabi Yakub di sini itu tidak berhasil karena Allah mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak bisa melepaskan diri mereka dari takdir Allah. Kan seolah-olah gitu ya. Misalkan gini, ada orang sakit. Lalu kita bilang kepada mereka, kita bilang kepada orangnya, berdoa dulu ya, bertawakal, ini silakan obat. Misalnya kita dokter, silakan ini diminum obatnya. Ya. Kemudian saya kasih obatnya. Lalu di berikutnya orang tersebut ya, ketika kita mengatakan ketika ini wahyu mengatakan apa yang kamu lakukan tidak bisa melepaskan kamu sedikit pun dari takdir Allah, maka logika kita yang pertama adalah orang tersebut usahanya gagal kan gitu ya. Ya, orang tersebut berarti akan meninggal begitu. Walaupun dia sudah meminum obat. Sama di sini juga. Allah mengatakan ya, di sini maka yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha. Apa yang mereka lakukan tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Ya, tetapi itu hanya sesuatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Seolah-olah usaha yang dibilang oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya itu tidak berhasil. Berarti kalau sebabnya adalah karena mata jahat, seharusnya mereka terkena mata jahat. Tapi tidak ada kisah di sini yang mengatakan bahwa mereka terkena efek mata jahat begitu. Ya, tidak ada yang sakit lah, tidak ada yang kemudian cedera begitu. Oke. Maka di sini ada kemudian pertanyaan sebabnya itu sebenarnya apa? Nah, ini kemudian ada
tafsiran lain yang dilakukan oleh Adi bin Hatim dan Ibrahim An-Nakhai bahwa sebenarnya Nabi Yakub berharap Yusuf ditemukan. Kenapa? Karena waktu itu daerah Mesir dan sekitarnya sampai ke wilayah Kanaan itu mereka mengalami paceklik, krisis pangan, dan orang-orang semuanya itu masuk ke negeri Mesir. Ya, semuanya masuk ke negeri Mesir untuk mencari bahan makanan. Ada harapan dalam diri Yakub bahwa Yusuf termasuk di antara musafir atau ikut dalam rombongan musafir ke negeri Mesir untuk mencari makanan, gitu ya. Itu. Atau paling tidak, walaupun Yusuf tidak langsung ditemukan, ada kabar tentang Nabi Yusuf. Ya, kenapa dikatakan seperti ini? Karena nanti di akhir-akhir, ketika Bunyamin itu ditahan oleh Nabi Yusuf, Nabi Yusuf benar. Nabi Yakub lalu akhirnya meminta kepada anak-anaknya untuk mencari Yusuf dan Bunyamin, ya. Ada nanti di ayat terakhir yang mengatakan ya bani yadhabu fatahassasu bi Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Ya. Nanti ada di ayat, kita akan bertemu pada ayat tersebut bahwa Nabi Yusuf meminta kepada anak-anaknya cari Yusuf dan saudara-saudaranya dan kamu jangan berputus asa. Karena putus asa adalah sifat dari orang-orang kafir, gitu ya. Jadi di sini menurut tafsiran Adi bin Hatim dan Ibrahim An-Nakhai yang dikuatkan oleh Akram An-Nadwi. Akram An-Nadwi itu adalah salah satu ulama India yang kemudian bermukim di Oxford. Dia dulu belajar di Darul Ulum Lucknow, India. Dia mengutip bahwa di sini sebenarnya Nabi Yakub berharap ada kabar tentang Yusuf, gitu ya. Lalu kenapa harus dipencar? Ya otomatis kalau dia dipencar anak-anaknya, maka nanti kemungkinan bertemu atau mendapatkan kabar tentang Nabi Yusuf akan lebih besar, kan gitu ya. Jadi misalkan orang-orang ini misah, kemudian mereka berkenalan ya sesama musafir, lalu ditanya Anda dari mana? Dari Kanaan, gitu misalkan. Lalu nanti kalau di situ ada Yusuf atau ada orang kabar tentang Yusuf, maka dikasih tahu kan ya, oh saya juga punya teman dari Kanaan misalnya, seperti itu. Ya, sehingga kemungkinan bertemu Yusufnya lebih besar kalau mereka berpisah ya, melalui pintu yang berbeda-beda. Ya. Yang kedua, kalau mereka berkumpul dalam satu grup ya, maka belum ada namanya grouping gitu ya. Grouping itu maksudnya gini, kalau kita berkumpul dalam satu grup, maka kita itu walaupun punya pemikiran yang berbeda, maka kita terpaksa mengikut kepada keinginan grup. Gitu ya. Kita melihat suatu misalnya kerusuhan gitu ya. Seluruh anggota orang-orang lakukan kerusuhan gitu misalnya. Maka seolah-olah tuh diri kita itu ada nafsu yang membawa kita untuk mengikuti teman-teman kita. Tapi kalau dipisah, maka ada harapan bahwa saudara-saudara Yusuf ini ya, mereka itu ada yang memiliki kesadaran untuk berbuat baik begitu. Ya, kalau mereka bersatu ya bisa jadi karena masalah mereka berpikir berbareng-bareng ya, dan mereka itu juga masih jelek sekali pemikiran mereka tentang Yusuf ya. Nanti ada di ayat-ayat berikutnya itu yang mereka itu kemudian menuduh Nabi Yusuf ini pencuri gitu. Ada nanti di ayat-ayat berikutnya mereka mengatakan qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Ya, ada nanti di ayat berikutnya ketika Bunyamin dituduh mencuri, mereka mengatakan sebelumnya juga saudaranya itu ada yang mencuri gitu. Jadi saudara-saudara Yusuf ini sendiri memang belum berpandangan positif terhadap Yusuf gitu. Ya, belum berpandangan positif. Nah, diharapkan kalau mereka berpisah ya, ada di antara mereka yang memiliki kesadaran atau sifat baik karena dia dipisahkan dari saudara-saudaranya, mereka berpikir sendiri. Ya, sehingga diharapkan Yusuf ini kalau ketemu tidak langsung dicelakakan. Kalau bareng-bareng bisa saja ketemu Yusuf malah diulang lagi karena dulunya mereka ingin membunuh Yusuf. Ada yang ingin membunuh Yusuf kan gitu ya. Oke, jadi ini menurut Adi bin Hatim dan Ibrahim An-Nakhai, dan ini cukup masuk akal karena di ayat yang ke-68 tadi ya, itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Lalu apa maksudnya dengan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Takdir Allah menetapkan bahwa mereka tidak bertemu Yusuf pada saat itu. Maksudnya mereka tidak secara sadar, mereka menemui Yusuf, tapi mereka tidak tahu kalau itu Yusuf gitu kan ya.
tapi tujuan Yakub tidak tercapai, dalam arti tujuan Yakub ingin menemukan Yusuf sebagai seorang anak ya yang kembali kepada saudara-saudaranya itu tidak tercapai di sini. Sehingga nah ini cukup pas masuk ke ayat ke-68. Usaha mereka gagal. Ya, intinya seperti itu. Ya, tidak melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Tadi takdir Allah menetapkan bahwa mereka belum bisa mendapatkan Yusuf. Ya, sebagai seorang anak dan saudara ya, maksud saya. Kalau sebagai seorang pembesar mereka belum tahu bahwa itu adalah Yusuf. Ya, dan sesungguhnya dia memiliki pengetahuan. Nabi Yakub tahu ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan kabar tentang Yusuf ya. Dan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Saudara-saudara Yusuf di situ belum tahu sebenarnya apa yang menjadi niat dari Nabi Yakub gitu ya. Oke, karena kalau mereka tahu ya bisa jadi malah mereka tidak mau kan gitu ya. Ada orang-orang seperti itu. Kalau ayah mereka mengatakan tolong kalian berpisah gitu ya, nanti cari Yusuf, mereka malah bisa-bisa jadi malah justru akan melawan kan gitu ya. Ada orang seperti itu, mereka justru melawan ketika tahu bahwa tujuan aslinya adalah seperti ini, maka mereka tidak melakukan. Ya, di sini Nabi Yakub sengaja ingin melakukan hal tersebut. Ini juga sebagai rangkaian dari ayat sebelumnya bahwa Nabi Yakub sudah bersedia untuk menyerahkan Bunyamin dibawa, maka mereka pun di sini akan agak melunak gitu ya, disuruh untuk berpisah pun masih mau begitu ya, disuruh untuk berpisah masuk ke dari gerbang yang berbeda-beda itu masih mau ya. Tapi kalau diucapkan bahwa tujuannya adalah untuk mencari Yusuf, bisa jadi mereka yang tadinya mau jadi nggak mau lagi ya. Makanya di sini kalau saya lihat itu sangat pas dengan ayat 67 dan 68 ya, bahwa tujuan Yusuf dan Nabi Yakub adalah ingin supaya mereka mendapatkan kabar tentang Yusuf. Ya, ada keinginan dari diri Yakub untuk mendapatkan kabar tentang Nabi Yusuf, tetapi gagal, gitu ya. Itu tidak melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah. Takdir Allah menetapkan bahwa mereka belum berhasil menemukan Yusuf. Begitu. Oke, ini sudah 2041 ya, satu ayat lagi. Ya. Ayat ke-69, walamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun ya. Lalu mereka masuk ya, walamma ya, dan tatkala dakhalu mereka masuk ala Yusuf, ke atas Yusuf ya, atau ke kantor Yusuf gitu, awa ilaihi akhahu, awa ilaihi, lalu Yusuf membawa saudaranya ya, Bunyamin, awa ilaihi akhahu, ya, ilaihi kepadanya Yusuf, awa membawa, ini namanya kalimat jumlah fi'liyah gitu ya, awa ilaihi akhahu. Awa ini sebagai fi'lunnya atau kata kerjanya, ilaihi itu tujuannya. Jadi dibawalah dia membawa kepadanya, ilaihi akhahu, saudaranya ya, Bunyamin, ke tempatnya maksudnya. Oke, jadi dibawa ke dalam. Oke. Yusuf lalu berkata, qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini kalau tidak, ini maksudnya gini ya, secara natural tidak mungkin Yusuf dan Bunyamin dalam waktu yang sangat lama tidak bertemu, ada yang pendapat ulama bahkan sampai 40 tahun, lalu ketemu ya, tiba-tiba langsung Yusuf berkata seperti ini ya. Bisa jadi ya, ini dalam beberapa tafsiran ulama, Yusuf melihat pada Bunyamin ini bukan anak kecil ya. Ini konteksnya, ini Bunyamin ini di sini jelas dia bukan anak kecil lagi. Dia sudah tumbuh dewasa, karena kita tahu di awal-awal surat Yusuf itu saudara-saudara Yusuf itu iri terhadap Yusuf maupun Bunyamin, gitu ya. Qalu di ayat ke, Masya Allah, ayat ke 7 kalau saya tidak salah ya, kalau ibu-ibu memiliki Al-Quran gitu ya, atau memegang mushaf, kalau kita coba membaca di ayat-ayat awal di surat Yusuf ya, di ayat ke 8, id qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina
ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin gitu ya. Jadi mereka itu iri berdua terhadap Yusuf dan Bunyamin. Yusuf berhasil dibuang begitu kan ya. Maka sasaran berikutnya adalah Bunyamin. Ya, dan Yusuf tahu dari wajah Bunyamin, atau bisa jadi Yusuf sudah ngobrol lama terhadap Bunyamin, ya. Lalu kemudian akhirnya di dalam satu fase, dalam satu obrolan, terungkaplah bahwa Yusuf mengatakan, aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang mereka kerjakan. Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Ya. Maka di sini Al-Qur'an hanya meng-highlight atau hanya menceritakan sesuatu yang penting dari kisah Nabi Yusuf. Gitu ya. Jadi cerita background-nya bagaimana apa namanya Bunyamin, apa saja yang diceritakan terhadap Nabi Yusuf itu tidak diceritakan secara detail, tapi Allah langsung menceritakan bahwa Bunyamin dibawa ke Yusuf, ya. Yusuf kemudian mengatakan bahwa aku ini adalah saudaramu. Ya, dan di sini kita tahu bahwa ketika Bunyamin itu dimasukkan ke tempat Nabi Yusuf, ini sudah terpisah dari saudaranya, kan gitu ya. Walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akhahu. Mereka masuk, lalu setelah masuk Yusuf membawa saudaranya sendiri ke tempatnya, lalu dia ngobrol, lalu dalam satu fase ngobrol Yusuf mengatakan bahwa aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang mereka kerjakan, janganlah sedih. Kalimat awa, ya, kata awa di sini itu dia, ini kalimah kalau bahasa Arabnya ya, kalimah itu maksudnya adalah kata kalau dalam bahasa Indonesia. Awa ini maksudnya adalah apa namanya, dibawa untuk memberikan perlindungan gitu ya. Yusuf membawa saudaranya Bunyamin untuk memberikan perlindungan terhadap Bunyamin. Berbeda dengan Musa dan Harun ya. Musa meminta kepada Allah agar menjadikan saudaranya Harun sebagai nabi untuk menyokong dakwah dia. Tapi di sini Yusuf membawa Bunyamin untuk menyelamatkan Bunyamin dari saudara-saudara tiri mereka, karena Yusuf dan Bunyamin ini adalah satu ibu, ya, satu ibu. Yang lain mereka beda ibu. Dan yang lain itu bukan mereka satu ibu juga ya, mereka semua berbeda ibu, tapi Yusuf dan Bunyamin adalah satu saudara kandung ya, jadi satu rahim gitu ya, karena satu ibu. Ya, jadi di sini Yusuf hendak menyelamatkan Bunyamin, dan nantinya di periode berikutnya Yusuf tidak ingin Bunyamin kembali ke Kanaan bersama saudara-saudaranya, ya. Tetapi Yusuf kemudian melakukan suatu rencana agar Bunyamin tetap bisa tinggal di Mesir, gitu ya. Oke, saya pikir ini sudah pukul ini 20.47, saya sudahi dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa